Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya coba membahas mengenai saham Temas ya, karena ada anggota grup yang meminta untuk menjelaskan seperti apa kondisi atau situasi untuk saham Temas ini. Kali ini saya akan coba menggunakan indikator akumulasi, kemudian volume dan Ichimoku indikator ya. Yang pertama kita lihat dulu sejak kapan sih sebenarnya Bandar masuk di saham ini. Ya, kalau kita lihat ke belakang ya, akumulasi distribusinya ini kan muncul naik itu ketika pada saat bulan Maret ya. Jadi Bandar di sini melakukan akumulasi mulai dari akhir Februari sampai bulan Mei sampai Juni, Mei akhir sampai Juni. Ya, kemudian dia melakukan markup harga itu di pertengahan bulan Mei. Jadi pembelian Bandar yang secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan di sekitar bulan Maret, April, kemudian minggu kedua Mei ya, minggu kedua, minggu ketiga Mei. Kemudian dia melakukan markup harga di bulan Mei ini pertengahan sampai pertengahan Juni ya. Tapi antara bulan minggu kedua Mei sama minggu ke-2 Juni, di antara itu dia melakukan markup sambil distribusi harga. Jadi pada tahap ini Bandar melakukan markup harga, kenaikan harga sambil tiktokan harga dengan beberapa broker ya. Jadi brokernya ini nggak satu, ini bisa banyak, mungkin bisa dicek di broker summary ya, yang ngambil barang dari bulan Maret itu sampai Mei siapa. Kemudian setelah dia markup harga dari harga 180-an ya 200 ke bawah, siapa aja yang beli ini sampai ke atas sampai 450. Nah, disinilah para broker atau Bandar bermain ya. Dia akan angkat harga ke atas sambil distribusi barang. Jadi dia pelan-pelan melakukan penjualan saham. Tapi karena harga yang dia inginkan belum cukup, mungkin dia ingin lebih tinggi lagi harganya ya. Di bulan Juni dinaikin lagi ke atas sambil distribusi lagi ya. Kemudian di puncak di sekitar 450 dia melakukan distribusi pelan-pelan tanpa melakukan pembelian sama sekali. Mungkin ada sehari 2 hari dia melakukan pembelian, tapi nggak terlalu banyak ya. Dia hanya beli di sekitar berapa ini, 300-an, naik dia jual di atas lagi, kemudian turun lagi ke bawah sampai menyentuh harga 240. Nah, pada tahap ini sebenarnya Bandar masih memiliki barang yang harus distribusikan. Cuma kalau dia turunkan terus, ketertarikan pasar terhadap saham ini akan hilang ya. Artinya psikologi dirinya itu dia udah turun ke bawah, ini orang gak tertarik lagi nanti beli ya. Nah, dibeli lagi sama dia.
di harga 241 ya. Beli pelan-pelan, kemudian di sekitar semingguan dia beli pelan-pelan ya. Kemudian di hari Jumat kemarin, Kamis Jumat, baru dia melakukan penjualan. Itu terlihat di garis tipis yang ada di atas. Cuma mungkin bandar bisa aja ini menaikkan harga ini dengan kepentingan dia apabila barang yang dia beli akumulasi kemarin belum habis, mungkin dia akan tarik lagi ini ke atas. Tapi kalau misalkan jumlah saham dia, volume dia yang dia beli sudah mulai tipis, ini bisa di markdown sama dia ke bawah ini sambil masang harga di pembelian bawah, bisa juga begitu ya. Kemudian kalau kita ingin menghitung jumlah lot pembelian bandar, ini hanya biasanya palit ya, yang saya lakukan tuh biasanya pengalaman saya itu membuktikan bahwa total jumlah lot yang dibeli sama bandar itu hanya berlaku pada saat markup harga pertama kali. Jadi ini di sekitar bulan pertengahan Mei ya. Hanya pada saat itu dia pada saat itu kita bisa hitung bahwa net volume buy dia itu valid ya. Kemudian kalau udah pertengahan Mei ke atas, itu sebenarnya sudah harga tiktokan dan volume tiktokan. Jadi dia bisa bekerja sama dengan beberapa broker yang saling tiktokan. Jadi yang punya barang biasanya akan oper bola sambil distribusi pelan-pelan. Jadi retail yang tidak awas, tidak memahami, biasanya ikut beli ya dan ditahan ya. Biasanya sih harganya itu dinaikkan memang, tapi dinaikkannya dengan melakukan distribusi pelan-pelan sampai harga puncak tadi yang di 453. Nah, pada saat kondisi market seperti ini, dia beli lagi di bawah, itu ada kemungkinan memang dia barangnya belum habis ya, diangkat lagi sama dia. Atau bisa juga ini dilakukan untuk mengambil barang lagi di bawah ya, dengan dengan markdown harga. Jadi dia ingin nambah barang, bisa juga begitu. Tapi kalau kita lihat dari akumulasi distribusi, justru ketika dia di puncak jatuhnya jauh banget ini. Ini kelihatannya distribusi kuat ya. Kemudian naik lagi akumulasi distribusinya sekarang. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika harga naik di hari Jumat ya, Jumat atau Kamis ya. Tapi pada saat hari terakhir akumulasi distribusinya turun. Ini jadi pertanyaan, apakah dia memang benar-benar menaikkan harga atau hanya untuk mancing retail untuk masuk dan dia melakukan penjualan. Karena kalau dari akumulasi distribusi kelihatannya memang turun, masuk di akal memang ya. Kemudian bagi yang sudah punya saham ini, kalau Anda beli di harga atas, saya sarankan sih dijual aja setengahnya, tunggu di bawah dibeli lagi. Tapi kalau belum punya, wait and see dulu ya, tunggu. Karena kalau dari indikator Ichimoku kelihatan jelas bahwa grafik saham ini sudah menembus awan ya,
Artinya awan itu adalah jumlah titik pembelian yang paling banyak terjadi. Ya. Kemudian ini awannya kan udah di atas nih, jadi grafiknya udah di bawah. Ini artinya apa? Banyak retail yang nyangkut di atas ini karena awannya di atas. Nah, sepanjang retail masih penuh di atas, biasanya bandar akan menahan untuk naik karena dia akan butuh kos tambahan apabila dia akan naikkan. Biasanya ditempukin terus sama retail ya. Dijual terus sama retail, jadi dia akan nambah kos untuk untuk menaikkan. Jadi saran saya bagi yang belum punya, tunggu dulu situasinya seperti apa. Ya, biasanya bandar juga pintar ya. Dia lihat keadaan. Kalau seperti sekarang bandar ada di bandar melihat retail banyak nyangkut di atas, nggak bakalan ditahan nggak bakalan dinaikin sama dia. Dia akan tunggu sampai retail menjerit, kemudian retailnya keluar baru diangkat lagi. Atau kejadian yang paling parah lagi, dia akan jatuhkan lagi untuk maksa retail keluar ya. Kemudian setelah retail keluar baru dia angkat ya. Kemudian dari segi volume, nah ini yang jadi tanda tanya ya. Itu kan hari terakhir itu volumenya tinggi, tapi akumulasinya di bawah. Nah ini nih yang jadi pertanyaan. Tapi harga naik. Nah, ini artinya ada penjualan besar di saat itu yang ditampung sama retailer. Ya, itu kemungkinan yang terjadi. Karena volume naik, akumulasi turun ke bawah, harga naik. Kan logikanya kalau harga naik, volume naik, harusnya akumulasi ke atas dong. Tapi ini justru dia ke bawah. Ini yang jadi tanda tanya buat kita. Oke, demikian kira-kira penjelasan saya mengenai saham Temas. Kalau ada pertanyaan atau komen boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.